Ibu sudah bisa apa aja? Sudah kemarin ulang tahunnya ketiga. Selamat ulang tahun. Makin maju ya udah umur 3 tahun. Kayak gini Bu, kan rencana kita mau ada observasi ya. Sebelum ada observasi mohon izin nanti direkam, ada percakapan observasi dulu. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya nanti observasi itu fokus mana bagian yang akan diobservasinya. Semuanya pasti diobservasi, cuman intinya mau di mana nih? Ibu misalnya pengen pengembangannya di mana? Saya salah satu pengembangan saja. Nah, tujuan observasi, tujuan dari pra observasi itu seperti itu. Nah, sebelum kita observasi ini ada beberapa pertanyaan Bu. Pertama, nih Ibu ngajar di kelas apa? Di kelas 10. 10 kelas? 10 TKJ. Mata pelajarannya? Kimia. Nah, tujuan pembelajaran yang nanti akan diobservasi kira-kira apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama karena materinya tentang struktur atom, yang akan diukur adalah anak mampu mendeskripsikan perkembangan dari atom dari mulai yang paling sederhana yaitu atom Dalton, kemudian ke Thomson, kemudian ke Bohr, kemudian ke Rutherford dan sampai ke perkembangan mekanika kuantum. Saya dengar lagi pusing, yang saya tahu cuma itu Budi Dalton Bu, atom Dalton saya nggak ngerti Bu. Oke. Nah, tujuannya itu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu di posisi mana? Kan ada pembukaannya, kemudian ada kegiatan uji dan kegiatan itu. Kira-kira yang mau dikembangkan itu di posisi yang mana? Kebetulan saya di sini menggunakan media, mungkin di kegiatan inti mungkin ya, menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa lebih mengkonkretkan lagi pemahamannya nasi abstrak seperti bentuk atau model atom. Nah, kita bantu dengan menggunakan media augmented reality atau AR. Ya, menggunakan AR, jadi mereka nanti akan scan barcode yang sudah ada, terus nanti akan muncul gambar 3 dimensi dari masing-masing atom itu. Lengkap dengan karakteristiknya, kelebihan, kekurangannya, mungkin di situ yang akan saya tonjolkan di kegiatan inti yang akan dikembangkan. Dan kegiatan penutup untuk kuisnya kita menggunakan games word ball, namanya kita menggunakan aplikasi games word ball, mungkin itu untuk dengan tujuan untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. Oke, yang saya tangkap tadi kayaknya itu lebih ke arah strategi ya. Strategi pembelajaran gimana seperti itu menggunakan AI. AR, bukan AI. Orang Sunda kan AI kan? AR, augmented reality. Augmented reality. Oke. Nah, yang saya pahami tadi area pengembangannya yang saya lihat adalah Ibu ini mengembangkan di posisi pembelajaran inti, terutama di kalau tidak salah di diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi, kemudian strategi yang disiapkan tadi bisa dipaparkan. Tadi saya mau nanya strateginya kayak apa, tapi itu udah dipaparin duluan. Strateginya menggunakan AR, kemudian diskusi kelompok dan game word ya. Iya, game word ya. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita mulai observasi. Kira-kira ada catatan khusus yang buat saya, Pak, misalnya saya ingin lebih detail lagi di posisi ini, atau Pak keseluruhan aja lah dari awal sampai akhir. Mungkin saya ingin masukan dari Bapak dari mungkin pada saat awal ya ketika menghubungkan aplikasi mungkin ya, ketika menghubungkan materi dengan bagaimana cara menghubungkan materi dengan kompetensi siswa. Oke, siap. Oke Bu ya, cukup mungkin pra observasinya. Nanti kita ketemu di kelas. Mudah-mudahan ini bukan menggurui, hanya mengamati saja. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan hasil yang baik. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Semangat ya. Pagi ini kita awali dengan semangat pagi. Baik, kita ketemu lagi dengan Ibu. Pelajaran apa nih sekarang? Kimia. Ya, kita kembali lagi dengan Ibu untuk mempelajari bahasan baru di kimia gitu ya. Tapi sebelumnya kita mulai pembelajaran ini dengan terlebih dahulu ya.
sedang diuji oleh Allah dalam keadaan sakit ya. Kita sama-sama doakan supaya kembali sehat seperti biasa ya. Ada yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Tidak tahu ya. Nah, bagi itu kasih clue dulu. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Klasifikasi materi. Betul. Minggu lalu Ibnu betul kita belajar mengenai materi ya. Klasifikasi materi khususnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lebih dalam lagi mengenai apa itu materi, atau materi itu apakah tersusun atas partikel yang lebih kecil lagi? Kan soalnya minggu lalu kalian sudah belajar mengenai konsep bahwa alam semesta ini tersusun atas apa? Materi. Nah, betul. Konsep alam semesta ini tersusun atas materi. Lantas di pertemuan kali ini kita akan lebih mengetahui apakah materi tersusun atas partikel yang lebih kecil lagi? Karena kan alam semesta tersusun atas materi. Nah, apakah materi juga tersusun atas partikel lagi yang lebih kecil? Semua kita akan bahas di pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadiran ya. Apakah hadir atau ada yang sakit? Ibu cek dulu. Pertama, nomor absen yang satu, Aiwindi, Alif, Ananda Dea, Dendi, Ibnu, Intan, Neng Anggi, Nolis, Nur Asia, Raffi, Resa, kemudian Riz, Cynthia, Sofian, Fani, terakhir Tiara. Hadir semua? Terima kasih atas kehadirannya. Nah, tadi lanjut ya, kita akan belajar mengenai apa itu klasifikasi, apa itu materi ya, apa materi tersusun atas apa gitu ya. Nah, sebelum kita membahas itu, alangkah lebih baiknya kita sama-sama saksikan dulu video persepsi berikut. Silakan kalian simak, amati, kemudian olah informasinya dalam otak kalian dan nanti kalian berikan tanggapan kalau sudah selesai penayangan video persepsi berikut ya. Siap untuk menyimak video? Siap. Ya, baik, Ibu akan coba tayangkan video berikut. Dari ukuran suatu benda dalam skala nanometer. Nanoteknologi sendiri berarti sebuah rekayasa teknologi material dengan ketelitian ukuran sampai pada skala nanometer.
atau aplikasi nanoteknologi dalam berbagai kehidupan. Ada di bidang kecantikan, kemudian kedokteran, pangan. Nah, ini yang ada hubungannya dengan jurusan kalian, ya. Jurusan kalian ini, jadi belajar kimia itu ternyata kontekstual dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk bisa dikaitkan dengan jurusan yang kalian dalami sekarang ya. Ternyata di sini bisa katanya nih nanoteknologi ini digunakan dalam bidang teknologi seperti untuk mempercepat kerja dari memori atau prosesor. Kerjanya nanti lebih cepat dengan nanoteknologi sehingga bisa menghemat energi. Jadi dia itu bekerja pada skala nano. Skala nano itu apa? 10 pangkat min 9 ya. Jadi dia itu ukurannya sangat kecil. Nah, nano ini adalah kumpulan dari atom-atom. Jadi kumpulan atom-atom itu adalah bisa membentuk skala nano ya. Nah, itu. Nah, jadi ada hubungannya dengan yang akan kita bahas sekarang. Kemudian juga pemanfaatan nanoteknologi juga bisa di Internet of Nanothing. Pernah mendengar atau baru mendengar sekarang? Tapi kalian belajar kan yang namanya Internet of Thing, kalian belajar ya, IoT. Ini adalah anaknya dari Internet of Thing, namanya Internet of Nanothing. Skalanya lebih kecil lagi, pada ukuran nano dia. Bekerjanya lebih spesifik, digunakan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan transfer data yang cepat, pada aplikasi yang spesifik seperti pengukuran suhu badan, bisa tuh. Kemudian mengecek emisi polusi di kota yang di kota-kota yang maju itu mengecek emisi kadar polusi, kemudian kadar pencemaran air bisa memakai ini Internet of Nanothing ya. Jadi memanipulasi materi pada tingkat atomik, pada tingkat skala atomik kayak gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebenarnya kita mau belajar apa nih sekarang setelah dari video ini? Ada yang mau ditanyakan? Muncul pertanyaan di kalian setelah kalian melihat video tadi? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Berpikir dari yang tadi ada informasi yang masuk kemudian diolah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kan tadi seperti ini. Terus ada yang mau ditanyakan? Ya, angkat tangannya. Tapi Ya, silakan Ibu mau bertanya apa? hubungan antara nano dengan atom itu apa? Ya, hubungan nano dengan nanoteknologi dengan atom. Baik ya. Bisa berhubungan begitu? Kenapa bisa berhubungan? Ya, baik, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Ibu sudah berani ya. Jadi seperti ini ya. Kenapa Ibu hubungkan? Karena ini nano. Tadi kan nanoteknologi itu adalah teknologi yang memanipulasi materi pada tingkat skala atomik 10 pangkat min 9 ya, pada skala atomik atau molekuler ya. Jadi dia itu bekerja untuk direkayasa sifat materinya itu pada tingkat yang lebih kecil supaya menghasilkan produk yang diinginkan oleh kita. Ingin apa nih hasilnya? Tapi direkayasanya pada tingkat yang lebih sangat-sangat kecil atau yang disebut tadi skala atomik. Nah, nano ini adalah kumpulan dari atom-atom. Jadi kumpulan atom-atom ini berkumpul itu bisa mencapai skala nano. Ya, kalau nano itu 10 pangkat min 9, atomik itu sebetulnya lebih kecil dari nano. Ya, lebih kecil lagi 10 pangkat min, lebih kecil lagi min 12 pokoknya, dan lebih kecil dari min 9 pokoknya. Nah, atom-atom ini berkumpul
kita akan belajar ini lebih jelasnya. Nah, pertemuan sebelumnya kalian punya konsep bahwa alam semesta ini tersusun atas materi. Nah, lantas apa ya yang menyusun materi itu sendiri? Coba, kalian punya kertas nggak di sana di bangku kalian? Coba minta sedikit aja kertas. Bisa kalian coba untuk potong sampai ke paling kecil, potong terus menerus. Coba sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah semuanya, contoh aja, beberapa orang aja, nggak apa-apa. Coba dia dipotong lagi, ya sampai paling kecilnya dipotong lagi, yang paling kecilnya. Nah, bisa dipotong lagi nggak? Masih bisa. Coba potong lagi. Bisa. Ya. Ya. Nah, masih bisa dipotong lagi. Yang paling kecilnya potong lagi. Coba. Ya, coba perhatikan. Apa yang kalian dapatkan ketika kertas tersebut dipotong terus menerus? Menjadi kecil ya. Nanti kalian itu dapat nggak potongan yang udah nggak bisa dibagi-bagi lagi? Dapat ya? Nah, nanti kan kita ada yang paling kecil tuh. Bisa nggak itu dipotong lagi? Udah nggak bisa ya. Nanti nggak bisa ada yang benda bagian yang sudah tidak bisa dipotong atau dibagi-bagi lagi. Nah, itu adalah contoh atau analogi karena kertas itu materi. Berarti materi kalau dipotong, dibelah-belah, dipotong terus akan mendapatkan apa? Bagian yang tidak bisa. Betul, bagian yang terkecil. Jadi materi itu tersusun atas partikel yang kecil. Namanya adalah ya itu atom ya. Betul. Nanti kita akan belajar itu. Apakah partikel kecil tersebut sudah dijawab atau bagaimana bentuk atom? Ini kita akan pelajari di sini dan bagaimana perkembangan model atom. Ya, kita akan pelajari di sini. Lihat dulu. Silahkan lihat ininya. Nah, meskipun ukuran atom itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari virus dan DNA, tapi atom itu dekat dengan kehidupan kita. Bahkan tubuh kita sendiri terdiri atas atom. Kemudian lanjut lagi, di sini dalam satu tetes air ada air satu gelas, kemudian diambil satu tetesnya. Dari satu tetes ini molekul airnya itu bertriliun-triliun, saking kecilnya ya. Nah, dalam satu molekul air ini tersusun atas 2 buah atom H dan 1 atom O. Jadi seperti itu ya, saking kecilnya. Nah, sekarang coba lihat ini gambar apa ya? Handphone. Dari apa? Dari zaman jahiliyah. Dari zaman apa tuh? Bisa pakai buat ngelempar. Ya ini ya, dari yang paling jadul istilahnya ya, sampai yang paling smartphone sekarang ya. Smartphone yang ada di genggaman kalian, bukan yang itu kan? Ini kan? Nah, ini yang kalian yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri itu jadul, terus kemudian berkembang sampai ke yang paling canggih atau smartphone ya, smartphone. Nah, ibu coba perhatikan sama kalian. Ini fungsinya mengalami perkembangan juga nggak? Selain bentuknya juga sama ya, fungsinya juga. Yang awal hanya bisa apa? Yang awal mungkin telepon saja ya. Terus kemudian semakin kesini bisa apa? SMS, bisa SMS ya. Canggih ya kalau dulu bisa SMS gitu ya, bisa pesan teks gitu. Kemudian apa lagi? Kesini mungkin bisa apa? BlackBerry mungkin ya ada. Sampai ke yang sekarang yang dinamakan smartphone itu multifungsi sangat ya. Bisa WA, bisa apa lagi? Game, TikTok, media sosial semuanya bisa ada, segala macam ya ada di sana. Hidup kalian ada di sana juga 24 jam. Ya, seperti itu ya. Jadi semakin kesini berkembang handphone itu baik bentuknya maupun fungsinya. Sama halnya dengan perkembangan handphone, penemuan atau perkembangan model atom itu juga sama berkembang dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman sama berkembang dari yang sederhana, kemudian berkembang teknologi pengetahuan
sampai ke sekarang yang paling modern. Ingin tahu perkembangan model atom dari zaman ke zaman? Iya. Ya, ini kita akan belajar mengenai ini. Tadi sudah tujuannya ya. Kemudian di sini kita akan penilaian proses pembelajaran nih Ibu. Ini adalah satu sikap, dua keterampilan yang Ibu nilai, dan yang ketiga nanti ada tes pengetahuan lewat games word wall ya. Nanti Ibu bagikan linknya. Nih kemudian udah dulu sampai sini. Nah, baik, untuk mempelajari itu semua, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil ya. Dalam kelompok-kelompok silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, maaf sekarang. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Bentuk model atom gitu ya. Ada masing-masing teori atom. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas? Sekali lagi lihat di sini. Ini pertanyaan yang tadi di awal ya, yang kalian munculkan apa? Silakan di sini ditulis. Kemudian yang kedua, di sini ada 3 kolom, 1 gambar, 2 penemu, 3 dasar teori. Ini kalian bisa dasar teorinya apa, kemudian penemunya siapa.
kemudian ini gambarnya sudah ada, penemunya siapa, teorinya apa, paham? Di sini juga teorinya ada, tinggal penemunya apa dan modelnya gimana bagaimana. Di gambar Bu? Iya, yang ini untuk model juga sama, belum ada, kalian buatkan. Ininya penemunya dalton, bunyinya apa? Paham? Dan ini gambarnya ada, kemudian di sini penemunya belum dan teorinya. Oke. Yang kedua di sini ada modelnya siapa. Boleh kalau ini berurutan juga tidak apa-apa. Ini modelnya siapa, model apa, modelnya dari teori atom siapa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Bisa kalian dapatkan informasinya dari AR, dari media AR tadi, klik info, atau bisa dari e-modul yang sudah Ibu share, AnyFlip yang sudah Ibu share ya. Di situ ada kan materinya di situ? Ada. Ya, bisa dari situ. Jadi dua ya, bisa dari sana, bisa dari media AR atau dari e-book yang sudah Ibu bagikan linknya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, kalau sudah paham silakan kalian kerja sama dalam kelompok. Kemudian nanti presentasi Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Silakan. Gitu ya. Bisa diulang Mbak. Kelompok berapa kita? 3 aja. So flip. Sambil kalian mengerjakan, sambil Ibu akan melakukan penilaian sikap kalian ya. Ada? Kita berempat. Iya? Alif apa uji? Apa hujan? Di sini aja Bu, coba di sini. Ada itu sih. Itu. Mirip-mirip sama. Per 12. Bu, bu, bu. Jejet top depan.
Ayan. Oh, isa din may gede tuh.
Sudah selesai belum? Berapa soal lagi? Berapa soal lagi? Waktunya 5 menit lagi ya. Ketika nanti presentasi dan kerja personal. Original bisa. Pertanyaan. Sudah.
depresi gitu. Kelemahan anak gitu, memerlukan penyempurnaan, tidak mampu. Iya, kelebihan. Kelebihan aku cari. So aku cari bakal akhirnya di kekurangan.
Masih? Masih. Masih ya. Boleh kita sekarang jawab saja yang KPI-nya. Pada soal yang pertama, kalian sudah menuliskan ya masalah tadi yang kalian, pertanyaan yang kalian ajukan setelah menonton video tadi ya. Dan kemudian kita lanjut ke yang kedua. Dia lengkapi tabel di bawah ini. Nomor 1, silakan dijawab oleh kelompok 1. Mana kelompok 1? Siapa perwakilannya yang akan presentasi? Ya, tinggal dijawab. Penemunya siapa? Gambar model atomnya dilihatkan seperti apa? Kemudian langsung jawab ke sini ya, kelemahan dan kelebihan teori yang ini. Paham? Silakan. Yang lain boleh menanggapi presentasi dari kelompok 1 ya. Boleh mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini akan memperkenalkan tugas kelebihan dari kelompok 1. Dapat dijelaskan Dasar teori model atom superkonduktif atau model suatu bola kecil yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang berwarna positif. Penemunya adalah J.J. Thomson. Gambarnya ini seperti rasimis. Kemudian kelemahan dari J.J. Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan muatan positif dan negatif dari atom, dan kelebihannya dapat menerangkan sifat listrik atom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 1 tadi jelas mengenai teori atom dari siapa? J.J. J.J. Thomson. Thomson ya. Di sini sudah katanya ditemukan adanya elektron Elektron. ya. Seperti apa modelnya namanya? Patikismis. Model atom dari bisnis terkenal dengan model atom dari bisnis ya. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ya, boleh. Hubungan elektron itu melalui percobaan apa? Melalui percobaan tidak Ada yang bisa bantu temannya mungkin? Menjelaskan? Coba. Yang bisa bantu. Tapi bisa bantu jawabannya pakai percobaan apa? Percobaan sinar apa? Tidak, Bu. Di situ percobaan ya sinar katolik. Iya. Namanya apa? Percobaan apa? Tabung sinar katolik. Percobaan tabung sinar katolik. Jadi Thomson itu menemukan elektron lewat percobaan sinar katolik. iya. Bagian tabung sinar katolik. Teman-teman kelompok 1 kalau tidak ada lanjut lagi kelompok 2 presentasi siapa untuk menjawab dengan nomor 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya saya di sini akan mempresentasikan dari soal nomor 2 dari KPD ini ya. Nah, dari soal nomor 2 ini ditemukan model atom yang ditemukan adalah oleh Rutherford. Dan dasar teorinya adalah atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahan dari teori Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh inti, dan kelebihannya adalah 1. Dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng kelas tipis. 2. Dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Ya, ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, percobaan apa yang digunakan untuk menemukan inti atau proton? Terima kasih. Percobaan yang dilakukan itu adalah menghamburkan sinar alfa. Rutherford melakukan eksperimen dengan cara menghamburkan sinar alfa pada plat emas yang sangat tipis. Sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus plat karena mulai dari alfa. Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sebentar ya.
apa? Seperti iya, tata surya. Betul, tata surya. Seperti tata surya di mana matahari sebagai intinya dan planet-planet sebagai elektronnya. Dia mengelilingi pada lintasan atau orbit masing-masing. Paham? Penjelasan dari kelompok 2? Ya, terima kasih. Kalau gitu kasih tepuk tangan untuk kelompok. Lagi kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Nanti kelompok 4 bonus ya, 4 dan 5 karena silakan sebelumnya. Kelompok 3 itu model atom menggunakan prinsip ketidakteraturan ya, partikelnya bergerak. Sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja pokok kita tentang perkembangan teori atom. Oke. Katanya bagaimana sih perkembangan model atom itu? Yang pertama kita bisa lihat. Bentar ya. Nah, ini adalah model atom Dalton ya. Ini mekanika kuantum seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada inti atom dan di luarnya terdapat awan elektron. Seperti itu. Model atom ya teorinya adalah model atom menggunakan prinsip ketidakteraturan suatu partikel yang bergerak mempunyai posisi dan momentum tertentu pada setiap saat. Akibatnya tidak mungkin mengetahui letak suatu elektron. Gitu. Ya, di sini dia di teori mekanika kuantum tidak mungkin menentukan posisi suatu elektron ya. Jadi dia adanya di sebuah yang namanya apa? Iya, atau orbital. Orbital itu apa sih? Orbital adalah ruang kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti letaknya di mana, tapi hanya bisa menentukan ruang kebolehjadian ditemukannya elektron. Misal kayak gini, yang namanya orbital, analoginya seperti ini. Kita itu lebih kemungkinan menemukan siswa ada di mana? Di pasar atau di sekolah? Nah, itulah. Kalau kita misalkan kemungkinan terbesar menemukan pedagang adanya di mana? Nah, itu yang disebut dengan orbital. Jadi kita tidak bisa menangkap atau menentukan secara pasti, tapi adanya ruang kebolehjadian ditemukannya elektron. Paham? Nah, seperti itu ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Atas dulu untuk kelompok 3. Kita lagi kelompok 4 dan 5. Silakan. Iya, soal 4 dan 5 ya oleh kelompok 4. Bonus ya. Nanti nilainya ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja pokok dan saya adalah perwakilan dari saya akan menjelaskan tentang pertama teori atom Dalton dulu. Yang pertama atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pecah yang tidak bermuatan. Ditemukan oleh Dalton melalui tes simulasinya. Jadi model bentuk Dalton itu seperti bola pecah, jadi cuma bulat, nggak ada variasi ada. Masih untuk kelemahan teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan sifat listrik, tidak dapat menerangkan sifat listrik atom meski dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Untuk kelebihan dapat menerangkan bahwa hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss. Terus yang kelima, model atom Nestor.
Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton atau bermuatan negatif, sedangkan elektron bermuatan positif. Salah nulis. Sedangkan elektron bermuatan negatif dan mengitari atom inti atom. Untuk kelemahan teori atom elektron, yaitu tidak dapat menjelaskan ketika elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan. Terus untuk kelebihan dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Dari yang sudah kalian kerjakan LKPD-nya, kemudian kalian juga sudah memunculkan bagaimana bentuk bentuk 3 dimensi atau bentuk nyata atom T seperti apa. Sekarang sudah kebayang model atom T kayak gimana dari masing-masing teori? Sudah kebayang? Ya. Ibu simpulkan, kita sama-sama simpulkan ya. Kita sama-sama simpulkan bahwa perkembangan teori atom itu tadi yang seperti handphone ya, berkembang dari zaman ke zaman. Ibu tanya, yang paling jadul, yang paling awal itu teori siapa? Dalton. Kayak gimana model atomnya? Bola pejam. Katanya ya, bisa positif negatifnya muatannya sudah ditemukan full. Belum. Baru seperti bola pejam ya, dia mengungkapkan bahwa apa teorinya? Atas suatu unsur terdiri atas ya yang tidak bisa dibagi lagi, betul, yang disebut dengan atom ya. Di situ juga katanya atom itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, tapi hanya mengalami penata ulangan ya. Itu adalah mengacu pada hukum kekekalan massa. Kemudian teori yang kedua dari siapa? Model atom yang kedua. Thomson ini sudah menemukan apa? Jawab bareng-bareng. Elektron. Di sini sudah ditemukan adanya elektron. Jadi atom itu bukan partikel kecil, tapi adanya kecil lagi. Itu namanya elektron. Muatannya apa? Negatif. Terkenal dengan model atom apa namanya? Betul. Lanjut lagi yang ketiga. Sama siapa? Teori apa yang ketiga? Rutherford. Apa kata Rutherford mengenai atom? Betul. Sudah ada inti atom. Inti atom ini muatannya positif. Kenapa inti atom muatan positif? Tempat siapa? Proton. Proton itu muatannya positif. Ditemani sama siapa bestinya, temannya? Newton. Apa? Neutron. Betul ya, Besti. Neutron. Dia netral. Dan elektron adanya di mana? Di lintasan. Di lintasannya, mengelilingi inti atom. Lanjut lagi yang keempat siapa? Niels Bohr. Apa kata Niels Bohr mengenai atom? Disempurnakan yang Rutherford tadi. Apa penyempurnaannya? Kestabilan atom. Elektron mengelilingi Inti atom pada lintasan tertentu ya stasioner. betul, internalis. Jadi mengelilingi inti itu pada lintasan tertentu ya. Jadi lintasan tertentu, lintasannya bisa lebih dari satu gitu ya, dan dia stasioner sifatnya ya. Bisa ditentukan katanya elektronnya ada di lintasan. Tapi kemudian dibantahkan oleh siapa nih yang paling modern? Mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Gimana katanya? Ditemukan apa nih? Elektron adanya di mana? Di kulit. Di apa? Nah, Awan. itu apa? Awan-awan. Nah, awan-awan elektron atau ditemukannya Orbit. orbital alias ruang keboleh Kejadian. ditemukan Elektron. seperti itu ya. Itu adalah rangkuman atau simpulan dari yang kita pelajari hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalian bisa kerjakan evaluasinya yang Ibu akan bagikan. Silakan
Kayaknya Alif ah. Salah. Benar ya?
Masih mau coba? Coba Bu. Anu di suaranya kan diganti. Kita beratus dulu sampai jadi 7. Dalam teorinya Mana itu? Main mana? Udah ya? Sudah Ya. selesai semuanya? Masih ada yang mengerjakan? Masih bentar. Masih ada, sok selesaikan dulu yang itu. Masih ada. Udah. Waduh, di sini banyak yang sudah menjawab. Correctnya 5, incorrectnya 0, sudah banyak ya. Mungkin setelah beberapa kali mencoba. Gak apa-apa ya. Lihat di sini yang 5 banyak, tapi hasil leaderboardnya ini berdasarkan betul, correct betulnya jawabannya dan waktu paling cepat ya, paling banyak betulnya dan paling cepat. Di sini yang peringkat pertama adalah Cynthia Fitri Sukmawati. Tepuk tangan. Ya, ya. Jadi di sini udah paling cepat katanya ya, paling cepat dan paling banyak betul. Yang lain itu udah betul semuanya. Banyak yang 5, yang 4. Nah, ini mungkin ketinggalan ya. Ya, untuk yang lainnya yang belum mencapai poin sempurna ya, kalian bisa lebih belajar lagi, khususnya yang belum kalian pahami di bab ini bisa kalian terus belajar gitu ya. Jangan berhenti di pembelajaran ini. Silakan kalian cari, bukan hanya di modul ibu ya, kalian bisa cari di internet banyak ya tentang materi perkembangan teori atom. Kemudian juga kalian bisa menjadi trigger buat kalian tadi untuk mencari lebih dalam mengenai Internet of Nanothing ya. Coba kayak gimana sih cara kerjanya ya, pengaplikasiannya dalam jurusan kalian itu seperti apa, bisa kalian cari di luar pembelajaran seperti ini ya. Jadi kalian bisa cari banyak itu belajarnya dalam sumber yang lebih variatif lagi ya. Untuk itu gimana hasil belajar kali ini? Gimana, seneng nggak gitu maksudnya belajar sekarang? Senangnya bagian mananya? Gamesnya ini terakhir evaluasinya. Terus yang lainnya? Pas nge-scan-nya cina lucu, cina keluar apa? Keluar gambaran-gambarannya kayak nyata ya, bisa muter-muter cina itu buat kalian menarik itu? Menarik. Iya, bisa menambah lagi motivasi kalian ya untuk belajar kimia seperti apa. Jadi itu istilahnya menyatakan konsep-konsep yang abstrak, yang awalnya seperti apa bentuk itu tapi bisa dimunculkan gitu ya. Nah seperti itu mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk partisipasinya kalian di sini ya. Kemudian ada nanti kalian untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca-baca mengenai materi selanjutnya mengenai simbol atom ya, notasi atom maksudnya, kemudian isotop, isobar dan isoton kalian cari dulu. Kemudian juga ya nomor massa, nomor atom gitu ya, simbol atom seperti itu.
kalian bisa cari dulu. Kemudian nanti kalian boleh buatkan sama kalian sekreatif mungkin gambar dari model atom di karton ya, seperti itu untuk tugasnya. Di karton terkelompok kalian buatkan seperti apa model atom, pemodelan atom dari mulai yang awal sampai akhir. Paham? Kalau begitu tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, dan bisa ditutup dengannya oleh sekarang oleh siapa ya? Dendi. Oleh Dendi, boleh ya? Oleh Dendi. Silakan ditutup dengannya. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa dapat diakhiri. Ya, masih tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, Selamat siang, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ini harusnya kemarin ya kita adakan pembicaraan pasca observasi tentang pembelajaran, cuman kebetulan kemarin sama-sama sibuk ya Bu ya, jadi mohon maaf baru hari ini bisa melakukan gambar percakapan pasca observasi ini. Apakah ada waktu Bu? Ya, Boleh direkam? boleh. Nah, kita mulai Bu ya. Kemarin kan sudah belajarnya observasinya sudah, terus percakapan pra observasinya sudah, terus observasinya sudah. Sekarang kita masuk ke tahapan pasca observasi kelas. Pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksi, bukan untuk nilai ini, tapi merefleksi pembelajaran kemarin itu seperti apa, apakah ada kurang atau ini seperti itu ya. Oke. Yang pertama itu, nah dari hasil kemarin setelah perform, menurut Ibu nih secara keseluruhan apakah sudah puas dengan perform Ibu atau masih ada kekurangan di mana atau seperti apa? Secara umum atau secara keseluruhan saya merasa sudah puas ya. Sudah puas karena pembelajaran bisa terlaksana sesuai dengan rencana sesuai dengan yang sudah saya rencanakan dari RKP. Kemudian penggunaan media pembelajaran juga tidak ada kendala. Terus kemudian saya melihat antusiasme dari anak-anak juga meningkat dibanding dengan pembelajaran sebelumnya yang konvensional mungkin ya. Mungkin itu saya rasa secara umum sudah puas. Kemarin saya lihat juga seru mainnya matematika, kimia ya, kimia yang segitu membosankan begitu ternyata kalau dengan VR, AR seru juga gitu kan. Nah, apakah selama perform kemarin Ibu ada merasa saya kurangnya di sini nih, atau saya agak kurang puas di poin ini, apakah ada posisi kayak gitu? Mungkin sedikit tidak terlupa mungkin ya, tidak menyisipkan ice breaking mungkin ya. Jadi saya anak-anak fokus pada materi mungkin ya, karena waktunya 2 jam pelajaran, jadi fokus ke materi, fokus ke pengisian LKPD, kemudian pengisian evaluasi berbasis game. Jadi di tengah-tengah saya mungkin kurang menyisipkan yang namanya ice breaking. Tapi sebelumnya sering pakai ice breaking Bu? Saya gunakan biasanya melihat situasi dan kondisi anak-anak. Biasanya di jam rawan ya, ketika lambung sedang menyentuh mata itu udah susah lah. Ya, biasanya setelah duhur. Sama di pembelajaran juga dulu gitu. Ya. Ketika sudah luhur lah, habis makan siang biasanya. Kalau nggak diisi perut pusing, kalau diisi mata berat gitu. Ya, betul. Makanya penting juga speaking-nya. Nah, setelah hasil kemarin observasi yang saya lihat, alhamdulillah sudah baik. Penggunaan teknologi sudah bagus, ketika menyapa anak sudah bagus, pembelajaran pun sangat menyenangkan yang saya lihat ya. Anak-anak begitu antusias dengan pembelajaran yang biasanya kimia kadang membosankan. Kadang kimia matematika itu kadang mata pelajaran yang musuh biasanya ya, karena anak-anak belum bisa membayangkan gitu ya, membayangkan hal-hal yang abstrak kan, masuknya ke abstrak gitu. Jadi dengan bantuan teknologi kita bisa memvisualisasikan hal-hal yang abstrak gitu. Jadi bisa. Setelah kemarin saya lihat itu seru juga ternyata pelajaran kimia ya. Terus pembelajaran juga jadi seru dan menyenangkan. Nah, ini satu pertanyaan lagi itu ya. Kira-kira untuk kedepannya ada nggak rencana tindak lanjut atau ada rencana yang ingin dikerjakan? Kedepannya mungkin saya mau berusaha untuk tadi mungkin mempertahankan mencari lagi misalkan ya teknologi
teknologi apa atau yang bisa diterapkan gitu untuk memudahkan anak belajar kimia mungkin. Terus juga kedua saya ingin berusaha untuk mengaitkan mata pelajaran kimia ini dengan kompetensi mereka, mungkin kompetensi jurusan mereka atau minimal ke hal-hal yang kontekstual lah dengan keadaan sekitar itu dan di isu-isu lingkungan yang ada. Terus yang ketiganya mungkin tadi saya untuk jam-jam rawan, misalkan saya perlu sekali adanya SDG di dalam pembelajaran gitu. Mungkin saja seru Bu, obrolannya seru terus, rencananya sudah sangat terarah. Mudah-mudahan dengan guru hebat seperti Ibu belajar di rumah. Kita sama-sama belajar. Mungkin saja yang bisa sampaikan. Terima kasih waktu. Mohon maaf sekali untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar lagi. Saya juga pengen belajar sambil tentang teknologi tadi. Sama saya juga harus banyak belajar dari Pak Akon. Semoga TGP-nya berhasil. Amin. Nanti menyusul Ibu lah. Insya Allah menyusul. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.